Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih berada di bab virtual machine pada VirtualBox yang terkait Debian dan Ubuntu System Administration. Nah, pada poin atau video hari ini kita akan membahas 1. Reset MAC address, 2. Network mode NAT, 3. NAT versus non-network, dan lain-lain. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menyambungkan virtual machine ke internet, virtual machine ke laptop, dan virtual machine ke virtual machine. Oke, karena kita akan melakukan networking, kita harus mereset MAC address pada virtual machine yang kita miliki karena virtual machine yang Ubuntu clone dan Ubuntu 1 ini merupakan hasil clone dan import sehingga MAC address-nya sama persis. Kita ganti, kita klik Ubuntu clone, disitu ke setting, network, advance, terus klik yang tanda biru ini, satu kali aja. Oke. Yang Ubuntu 1 juga setting, network, advance, terus tanda biru ini. Nah, sekian untuk poin yang pertama. Nah, lanjut ke poin yang kedua, yaitu network mode NAT. Sebelum kita praktek, kita harus tahu apa itu NAT dan fungsinya. Nah, NAT sendiri merupakan singkatan dari Network Address Translation yang fungsinya untuk menerjemahkan IP public ke IP privat dan IP private ke IP public. Nah, jadi ini virtual machine ini punya IP privat, sehingga dengan NAT akan diterjemahkan ke IP public menggunakan internet yang terhubung ke kita. Jadi gampangnya NAT adalah penghubung virtual machine ke internet. Nah, teman-teman, sebelumnya saat kita melakukan download VirtualBox, maka itu akan secara otomatis diarahkan ke VirtualBox yang versi 7. Tetapi pada poin ini kita harus mengganti VirtualBox yang kita miliki ke versi 6, sehingga kita langsung saja kita download, kita ketikkan di web download VirtualBox. Download VirtualBox 6.1. Kita klik. Lalu di sini akan muncul pilihan Windows Host, macOS, Solaris, dan Solaris 11. Jika teman-teman gunakan Windows, klik yang Windows. Jika macOS, klik macOS. Karena saya sudah mendownload sebelumnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya kembali. Nah, jika sudah, kita klik Ubuntu, kita setting, terus kita ke network, kita ganti attach to-nya ke NAT. Kita oke. Kita start. Kita tunggu virtual machine-nya sedang running. Kita login. Masukkan passwordnya. Kita clear dulu supaya enak. Lalu kita ketik perintah ping google.com. Nah, bisa. Lalu kita cek IP address. Kita ketik IP address. Nah, di sini akan muncul dua interface, yaitu IO dan endpost 3. Nah, jadi IP endpost ini akan diterjemahkan ke interface milik kita. Kita bisa cek di CMD. Lalu kita ping. Jadi berapa IP address-nya? 10.0.0.0
10.0.15 10.0.2.15 timeout tidak bisa, jadi kita harus ke control panel, kita ke network and internet, terus network and sharing center, lalu change adapter setting, kita pilih yang VirtualBox host only, kita klik details dan kita lihat IP address-nya yaitu 192.168.56.1. Ya, jadi IP ini tuh beda sama yang endpost tadi, sehingga ini nyambungnya ke hidden interface. Tapi kalau sama, ini akan langsung nyambung sehingga akan langsung mendapatkan jalur komunikasi. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu NAT versus NAT network. Nah, jika kita menggunakan NAT, maka virtual mesin kita akan langsung terhubung ke hidden interface atau host OS atau laptop kita, sehingga nantinya mereka akan memiliki IP yang sama, menyebabkan mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Contohnya ini virtual mesin pertama, IP-nya 10.0.2.15, yang kedua juga mengikuti 10.0.2.15, jadi mereka nggak bisa berkomunikasi. Terus kalau kita pakainya NAT network, dua virtual mesin ini tidak akan langsung terhubung ke hidden interface atau host OS atau laptop kita, melainkan terhubung terlebih dahulu ke switch yang menyebabkan IP-nya berbeda. Contohnya, virtual mesin 1 IP-nya 10.0.2.15, yang kedua IP-nya 10.0.2.7. Nah, kalau IP-nya beda, mereka bisa saling komunikasi. Tapi kalau IP-nya sama, mereka nggak bisa komunikasi. Nah, gitu intinya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke praktek NAT. Di sini saya sudah running terlebih dahulu agar nanti videonya tidak terlalu lama. Kita login. Enter password. Di sini teman-teman harus pastikan dulu untuk attach to-nya ke NAT. Jadi teman-teman bisa klik ini, klik kanan, klik setting, terus network, attach to-nya NAT. Oke. Yang satunya juga. Klik kanan, klik setting. Oke. Nah, kita clear dulu biar nggak terlalu rame. Udah, kita cek IP address. Nah, di sini muncul IP-nya 10.0.2.15. Kita cek juga yang Ubuntu satunya. Login dulu. Masukkan password, enter. Klik juga. Terus IP address. Nah, di sini juga muncul IP-nya 10.0.2.15. Sama ya, teman-teman. Jadi, IP-nya sama sehingga nantinya nggak akan bisa komunikasi. Terus kita lanjut praktek yang NAT network. Di sini teman-teman ke file dulu. Habis itu preference, terus network. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan NAT networknya, tambahkan name networknya. Teman-teman bisa klik yang ini. Nah, tapi karena saya sudah menambahkan, jadi saya akan hapus aja ya teman-teman.
Oke, kita cek juga setting. Nah, ini namanya, pastikan namanya tadi ya teman-teman. Oke. Yang kedua juga kita setting to network, attach to-nya not network. Kita muncul IP-nya, habis itu kita remove IP-nya dengan ketik sudo dhclient -r and post 3. O-nya pakai 0 ya teman-teman. Kita ketikkan passwordnya, cek IP address. Nah, ini IP-nya sudah hilang. Waktunya kita minta lagi, ketik sudo dhclient tanpa -r. Kita ketik IP address. Nah, ganti ya teman-teman, IP-nya jadi 10.0.2.6. Kita coba yang satunya juga. Lalu sudo dhclient. Ketikkan lagi, minta IP-nya sudo dhclient post 3. Situ IP address. Nah, teman-teman, di sini IP-nya 10.0.2.7. Beda ya teman-teman, kita coba cek, kita ping dari Ubuntu Clone ke Ubuntu. Kita ping IP-nya 10.0.2.7. Apakah berhasil? 7. Nah, oke, berhasil teman-teman. Kita coba juga. Kita klik dulu. Kita coba ping dari Ubuntu ke Ubuntu Clone. Ping 10.0.2.6. Nah, berhasil juga ya teman-teman, tentang bridge network. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar NAT network. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa NAT network ini sifatnya hanya menumpang pada host OS atau laptop kita. Jadi IP-nya tuh random dan asalnya tuh nggak jelas. Jadi pada bridge network ini kita akan mencari tahu dari mana sih IP itu berasal. Contohnya ini, virtual machine ini terhubung ke atau laptop kita, jadi IP-nya tuh milik laptop atau host OS kita. Oke, contoh lagi ya teman-teman, ini virtual box saya sudah terhubung ke internet. Jadi kita coba running. Terus itu kita klik yang ini, klik kanan, terus network, terus kita ganti attach to-nya ke bridge adapter. Nah, teman-teman, biasanya name ini ada 3 pilihan, tapi di sini cuma ada satu yang menandakan name ini merupakan nama dari internet yang terhubung ke laptop kita. Kita oke. Habis itu kita coba cek IP address.
Kita coba cek IP address. Nah, di sini muncul IP-nya 192.168.43.94. Jadi kita coba cek juga di control panel apakah IP-nya sama. Kita ke Network and Internet, Network and Sharing Center, terus change adapter setting. Di situ kita pilih nama internet yang terhubung ke laptop kita. Klik 2 kali, habis itu details. Kita lihat IP-nya 192.168.43 ya, sama ya teman-teman. Jadi seharusnya VirtualBox ini bisa terhubung ke internet. Kita coba buktikan dengan ping ke Google. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi Point Bridge Network ini berhasil. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan belajar tentang host only. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang NAT network. Nah, di sini bedanya dengan host only adalah kalau pakai NAT network, saat kita menggunakan virtual machine tersebut akan langsung terhubung ke hidden interface. Sedangkan kalau kita pakai host only, virtual mesinnya akan terhubung ke host only interface sehingga nanti IP-nya tuh sama teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan networking mode host only. Kita perlu ke file dulu. Lalu kita pilih yang host network manager. Terus kita pilih create. Tapi karena saya sudah menambahkannya, jadi saya tidak akan menambahkan lagi. Kita ganti, habis itu modenya kita ke setting, network, terus pilih yang host only adapter. Teman-teman, terus kita running. Nah, di sini saya sudah running, sudah login juga. Kita cek IP address dulu. Nah, teman-teman, IP-nya di sini muncul 192.168.56.102 atau X ya, teman-teman. Kita cek ke view connecting dulu. Teman-teman bisa ketik aja view network connection. Habis itu teman-teman lihat di sini ada VirtualBox host only network. Teman-teman bisa klik 2 kali, terus detail dan lihat IP-nya ternyata sama ya teman-teman. Kita close aja. Terus kita coba ping, apakah bisa? Ping 192.168.56.102. Ini bisa mengeping ya teman-teman. Ini berhasil karena sebelumnya saya sudah mematikan firewall yang ada pada laptop saya. Kenapa sih harus dimatikan? Karena kalau tidak dimatikan, kita tidak akan bisa mengeping dari virtual machine kita. Nah, ini sudah dimatikan, tapi ini tidak disarankan ya teman-teman karena ini berbahaya, dan di sini juga tertulis not recommended. Jadi kita on kan lagi. Teman-teman, kita juga perlu untuk pembuktian kita ping dari CMD. Apakah dari sini bisa mengeping juga? Kita ping 192.168.56.1. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Ini merupakan opsi kalau dari laptop atau virtual machine kita tidak bisa ping. Jadi teman-teman bisa ping dari sini. Pembahasan kita untuk host only dan cara mematikan dan menyalakan Windows Firewall selesai ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut
ke poin terakhir, yaitu internal network. Jadi teman-teman, waktu kemarin kita belajar tentang NAT network dan bridge adapter, virtual mesinnya itu terhubung ke OS atau laptop kita ya teman-teman. Tapi kalau internal network ini, virtual mesinnya sama sekali tidak terhubung ke OS atau laptop kita ya teman-teman. Ini karena mereka pakainya internal network. Jadi bahasa gampangnya, internal network itu gunanya untuk menghubungkan virtual mesin ke virtual mesin melalui switch ini. Dan switch ini juga sifatnya virtual ya teman-teman, atau nggak bisa dilihat. Oke teman-teman, di sini perlu diketahui ya, saat kita akan melakukan networking mode internal, teman-teman nggak akan langsung dikasih IP address, karena saat kita request DHCP-nya tuh udah nggak mengenali kita, karena tadi kita sudah mengganti dan memberikan nama ya teman-teman. Dan untuk solusinya, teman-teman bisa kasih IP manual dengan request IP static dengan mengganti virtual mesinnya ke bridge adapter terlebih dahulu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita bisa langsung aja ganti Ubuntu yang tadi attach to-nya ke internal network, kita ganti ke bridge adapter ya teman-teman. Kita setting network, terus attach to-nya kita ganti ke bridge adapter. Oke, terus kita juga ganti yang satunya ya teman-teman, network bridge adapter. Oke ya teman-teman, setelah kita ganti attach to-nya ke bridge, kita langsung saja ya running virtual mesinnya. Nah di sini saya sudah running ya teman-teman. Teman-teman bisa minta IP statiknya dengan klik sudo nano /etc/netlan. Ya teman-teman, kita masukkan passwordnya. Nah di sini ada DHCP 4 ya teman-teman, yang menandakan bahwa nanti virtual mesin kita bakal secara otomatis minta IP address ke DHCP server. Tapi karena kita melakukan internal network, kita nggak punya DHCP server ya teman-teman, jadi nggak akan bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi kita ini dari true kita ganti ke 0 ya teman-teman. Sudah kita enter, kita spasi sampai sejajar DHCP ya teman-teman. Kita tulis addresses buka. Oke, nanti jadi saya bakal kasih IP untuk Ubuntu 1 itu IP-nya 192.168.1.1/4 dan Ubuntu 2 yang 192.168.1.2/24 ya teman-teman. 192.168.1.1/24. Kita Ctrl X ya teman-teman, di situ ya. Lalu kita ketikkan perintah sudo netlan apply ya teman-teman, yang menandakan bahwa kita akan mengapply IP yang sudah kita minta. Nah oke ya teman-teman, di sini saya juga sudah mengetikkan perintah yang sama ke Ubuntu yang satunya lagi ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa langsung power off saja. Nah oke ya teman-teman, di sini kita bisa lanjut untuk mengganti attach to-nya yang tadinya ke bridge ke internal network lagi ya teman-teman. Teman-teman ke setting, habis itu network, habis itu internal. Oke, yang satunya juga ya teman-teman, internal. Nah teman-teman bisa mulai start. Nah di sini kita bisa langsung login saja ya teman-teman. Masukkan passwordnya. Kita clear ya teman-teman, agar lebih bersih, lebih rapi. Kita langsung cek IP address.
Nah, di sini IP-nya benar ya teman-teman, 192.168.1.2. Kita lagi juga yang satunya. Kita langsung minta IP address, cek IP address. Nah, di sini IP-nya benar juga ya teman-teman, 192.168.1.1. Nah, kita bisa langsung ping IP-nya 192. Kita ping dari Ubuntu Con ke Ubuntu 1 ya teman-teman. 168.1.2. Apakah berhasil? Berhasil ya teman-teman. Kita juga yang satunya dari Ubuntu ke Ubuntu Clone 192.168.1.1. Nah, ini berhasil juga ya teman-teman. Jadi bab kita atau poin terakhir kita tentang internal network sudah selesai ya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yeah, Bobby Valentino.